Halo pemirsa, saya Valerina Daniel dan kita bertemu di Prime Time Talk. Di tengah suasana memperingati Hari Pahlawan 10 November, kita dihadapkan pada insiden pelanggaran udara di langit. Kejadian terbaru terjadi pada Senin siang. TNI Angkatan Udara mengirim 2 pesawat Sukhoi untuk mencegat pesawat asing yang melanggar wilayah udara Republik Indonesia di Tarakan, Kalimantan Utara. Ini bukan peristiwa pertama, bahkan menurut data terjadi setidaknya 3 penyusup dalam sehari. Sebagai negara berdaulat, TNI Angkatan Udara tidak akan mentolerir pelanggaran apapun di langit Indonesia. Bagaimanakah langkah mencegat penyusup di langit kita? Kita akan membahasnya bersama Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marskal Pertama TNI Dwi Badarmanto, serta pengamat penerbangan Gary Sujatman. Dan terima kasih sudah bersama kami malam hari ini Bapak-Bapak. Dan di ujung telepon nanti akan bergabung juga TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP. Namun sebelum dialog dimulai, kita ikuti dulu informasi berikut ini. Ya pemirsa, kami informasikan bahwa 2 pesawat Sukhoi TNI Angkatan Udara kemarin memaksa mendarat pesawat Cirrus Fixed Wing Single Engine yang dipiloti oleh seorang prajurit US Navy yang melaksanakan penerbangan private flight di Filipina menuju Singapura. Penahanan pesawat asing ini dilakukan karena pesawat Cirrus yang dipiloti Letkol James Patrick Murphy tidak memiliki izin administrasi. Baik, langsung saja kita akan konfirmasi mengenai hal ini kepada Pak Dwi. Ini Pak Dwi, kita melihat kemarin aja ada kejadian kembali begitu ya. Nah, sebenarnya mengapa pesawat-pesawat asing ini, terutama yang kemarin begitu ya, bisa memasuki wilayah Indonesia meskipun mereka tahu mereka tidak punya izin? Begini, terima kasih Mbak ya. Jadi pelanggaran itu ada 2 hal yang kalau perlu saya amati. Yang pertama adalah karena ketidaktahuan, yang kedua sengaja. Ya. Kenapa ada kesengajaan? Barangkali mereka tahu bahwa di daerah-daerah itu kita masih buta. Kenapa buta? Barangkali peralatan kita yang harus kita lengkapi. Maksudnya tidak ada radar begitu untuk ya, mendeteksi kita mereka? tidak punya untuk mendeteksi di sana. Kita hanya punya radar di wilayah timur Indonesia itu hanya berapa yang kita punya. Idealnya seluruh Indonesia kita menginginkan terinstal atau terbangun 32 radar. Kalau sekarang yang ada berapa? Sekarang baru 20, kita punya 12, kurang 12. Artinya apa? 12 itulah yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang saya bilang sengaja tadi. Tapi kok mereka bisa tahu Pak, ada wilayah-wilayah yang tidak terdeteksi itu? Kenapa mereka bisa tahu? Apakah karena sering melewati, jadi mereka bisa belajar gitu dari kondisi kita, atau memang sebenarnya sudah pengetahuan bahwa Indonesia memang tidak cukup kuat itu kekuatan di udaranya? Ya, itu sesuatu yang tidak sulit untuk dipelajari, di mana daerah itu yang blank itu tidak sulit untuk dipelajari. Barangkali mereka yang sengaja masuk adalah orang-orang yang memang tahu bahwa di daerah situ adalah daerah yang blank, yang tidak terdeteksi oleh. Oke. Nah, kalau yang kemarin itu dari US Navy, apa tujuan sebenarnya mereka untuk melewati? Begini, informasi yang saya dapat itu bahwa itu adalah memang betul itu anggota seorang letnan kolonel dari US Navy, tapi reserve itu ya, artinya off duty, ya Mas ya, off duty. Jadi kalau di sana katanya boleh tidak bekerja di Navy-nya, tapi bekerja tempat lain. Nah, si Patrick Murphy ini ceritanya mau ngantar pesawat dari salah satu perusahaan tertentu untuk ke Singapura. Dan rutenya sebenarnya bukan rute itu yang dilewati. Oh, harusnya dia tidak melewati rute ini, jadi tidak harus melanggar wilayah Indonesia? Flight plan-nya tidak ada lewat situ, tapi lewat situ. Kok kemudian dia memilih melewati Indonesia? Apa tujuannya, Pak? Banyak hal barangkali. Lebih irit, ya bisa jadi lebih irit. Oke. Kalau kita berpikiran positif, tapi kalau kita berpikiran yang lain, mungkin ada hal tertentu ini yang baru kita selidiki. Jadi sekarang masih dalam proses penyelidikan mengenai kenapa dia kemudian melakukan itu. Betul.
Oke, baik. Kita ke Pak Gary terlebih dahulu. Ini Pak Gary, kalau Anda melihatnya dari jawaban Pak Dwi ini sebenarnya kita bisa membaca bahwa ini mungkin sudah sering terjadi, dan tapi kemudian apa kemudian yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini TNI untuk bisa meningkatkan kemampuan sehingga penyusup-penyusup seperti ini tidak bisa terjadi lagi di masa yang akan datang? Oke, baik. Sebenarnya untuk masalah radar itu ada di mana dan tidak ada di mana itu saya rasa banyak yang sudah tahu. Jadi tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun banyak yang tahu. Nah, kalau udah seperti itu kan susah kita tahu balik lagi mana yang sengaja, mana yang tidak sengaja. Tapi memang saya lihat kalau di daerah situ yang seperti Pak Dwi tadi bilang, karena kurang radar, kita juga dari sini kita bandingkan ya dengan pelanggaran-pelanggaran di daerah lain. Kalau pelanggaran di daerah lain itu langsung dari pihak TNI langsung bisa memberikan data yang jelas, banyak, komplit. Itu karena wilayah yang memang radarnya cukup. Karena radarnya sudah ada. Jadi bisa dicurigai mulai dari titik mana, mulai masuk ke wilayah udaranya di mana, mulai masuk ke wilayah kedaulatan kita di mana, dan penyergapannya pun bisa lebih terkoordinir. Kalau misalnya daerah tidak ada radar, kita kan kaget tiba-tiba ini nongol dari mana orang. Sebelumnya apakah sudah melewati daerah kita? Apakah memang dia hanya innocently straying dari course-nya, kita nggak tahu gitu. Tapi yang sering kali terjadi, mereka innocent tadi, berpikir positif kita terhadap mereka, atau mungkin sebenarnya ada tujuan-tujuan lain? Ya, saya rasa sih kalau mereka sengaja itu akan sangat gampang ketahuan. Bagaimana cara tahunya? Ya, lihat dari ceritanya, kisah mereka, apakah masuk akal, apakah sesuai dengan apa yang mereka bawa di pesawat dan lain-lain. Bagaimana kita bisa trace sejarah mereka terbang dari tempat yang mereka bilang asal. Kalau kasus ini kan dari Hawaii mau ke Singapura. Wajar tidak dia flight planning lewat situ. Wajar tidak dia membuat story yang seperti dia terangkan. Wajar tidak dia straying off course ke situ. Dan memang ini kan di daerah situ tidak pertama kali. Gitu. Nah, memang kalau misalnya ada pesawat militer dari negara lain, oke, itu tingkat kecurigaannya akan jauh lebih tinggi. Tapi ini kan ya apesnya pilotnya adalah anggota cadangan si angkatan. Enggak ya, ternyata benar memang dia US Navy yang aktif begitu ya. Tapi saat ini bisa bekerja di tempat lain begitu. Gini, kalau reserve itu mereka ada namanya di TPR, di luar itu mereka hanya anggota, tidak aktif. Jadi di luar itu 3 bulan setahun kalau tidak salah. Di luar itu mereka bisa mau kerja di mana saja, nggak masalah. Baik, nah Pak, kalau misalnya seperti ini, kita bisakah kemudian kita mencurigai mereka misalnya melakukan kegiatan intelijen misalnya? Karena kan tadi Bapak mengatakan kalau kemungkinan besar kalau misalnya hal-hal ini mereka lakukan dengan sengaja, pasti ada maksudnya kan? Ya, oke gini. Kalau dari sisi kami, dari militer, pasti saya akan pilih yang tadi. Saya akan curiga, ada apa lewat sini? Iya dong pastinya kan? Ada apa? Nah, memang di lapangan sudah dilakukan pemeriksaan, peralatan di pesawatnya ada apa, ini kemudian teknologinya bagaimana. Memang untuk sementara tidak ada apa-apa, tidak ada kesengajaan untuk yang lain. Tapi kecurigaan tetap harus ada. Oke, nah sebelum-sebelumnya dari kasus-kasus yang terjadi, kebanyakan apa kemudian hasil pendidikan TNI mengatakan bahwa mereka memang melakukan untuk kepentingan pribadi atau yang berpikir positif dengan cara menghemat energi, atau sebenarnya mereka punya fungsi-fungsi lain seperti intelijen? Yang di mana ini? Kasus yang di wilayah sana ya, di Ambalat ya, di Tarakan sana. Ini kasusnya memang agak lucu. Bahwa setiap kita ada standby-kan pesawat di situ, tidak ada satupun pelanggaran. Ya, kalau ada pesawat kita standby di Tarakan sana, tidak ada yang melanggar. Tidak ada pelanggaran. Berarti mereka tahu dong ya Pak ya? Justru itu, begitu pesawat kita balik ke home base di Makassar atau di Madiun, ada itu pelanggaran itu. Berarti mudah sekali dong orang membaca situasi udara di Indonesia. Seperti saya bilang tadi, bukan sesuatu hal yang susah untuk membaca itu. Oke, baik Pak Gary, kenapa senyum-senyum? Berarti kita akan sering kecolongan dong kalau membaca jawaban dari Pak Dwi tadi. Tadi pas sebelum kita on air saya sempat bilang sama Pak Dwi, sebenarnya kita memang harus taruh pesawat di situ. Karena pertama itu kita sering di daerah situ. Dan kedua, kalau yang paling dekat dari mana? Makassar. Makassar itu nggak deket loh. Iya. Butuh waktu. Itu butuh waktu kira-kira 40 menit sampai 1 jam. 45 menit 1 jam. Kalau terdeteksinya agak dini sih nggak masalah. Kalau telat, iya, sudah baba ya mereka sudah. Iya, yang kita harus hindari di sini adalah jangan sampai telat menangkap, karena kalau sudah kita pada posisi kepepet,
mereka jadi respon atau apa, kita harus menembak jatuh mereka. Kalau ternyata ujung-ujungnya ini innocent mistake, bayangkan jadi krisis seperti apa buat negara ini. Jadi pendeteksian awal itu butuh untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, bukan dari segi penyusupannya saja, tapi untuk mencegah adanya hal-hal seperti itu yang mengakibatkan adanya loss of life. Oke, jadi menurut Anda sebaiknya tidak usah dipindah-pindah itu ya si pesawat itu sehingga akhirnya tidak terjadi lagi kecelakaan. Tentu saja TNI AU harus mempertimbangkan di posisi mana yang paling bagus untuk meletakkan aset-aset mereka. Oke. Itu udah bagian dari TNI AU. Cuman memang kita dari warga negara akan bilang, kok dari sana sering sih? Mungkin ada bagusnya, ada mungkin rotated deployment yang tiap mungkin berapa pesawat tiap berapa minggu sana dirubah. Oke. Satu hal lagi mereka dikatakan oleh Pak Gary adalah soal tembak langsung pesawat yang asing yang memasuki Indonesia tanpa izin. Tapi kita jangan bahas dulu Pak, mungkin atau tidak itu dilakukan karena kan pasti resikonya juga besar dengan metode tembak langsung ya. Baik pemirsa tetap bersama kami akan kembali saat lagi untuk Anda.